di akhir. Okey doktor, dipersilakan insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Kita langsung saja, waktu kita tidak banyak, kita langsung di ayat yang ke-12 dari tadabbur kita akan surah Ali Imran. Qul lilladzina kafaru satughlabuna wa tuhsyaruna ila jahannam wa bi'sal mihad. Ayat ini masih tema utamanya berkenaan dengan konsekuensi yang akan didapatkan oleh mereka yang menolak Allah, menolak Rasulullah, menolak wahyu yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Pada konteks ini adalah Al-Qur'anul Karim. Kalau kita baca ayat 12 ini senada dengan ayat yang ke-10, 11 yang kita diskusikan kemarin. Ini lanjutannya. Mari kita lihat konteksnya dulu, atau kita baca dulu. Qul, katakanlah, lilladzina kafaru, kepada orang-orang kufur. Saya tidak jelaskan lagi, konteksnya sebagaimana yang kita bicarakan kemarin. Pada saat itu adalah orang-orang Quraisy dan orang-orang Yahudi dan Nasrani yang ada di Madinah. Satughlabuna, sinnya menunjukkan masa yang akan datang, kalian, yakni orang-orang kafir, akan dikalahkan, wa tuhsyaruna, dan akan digiring dengan paksa, ila jahannam, menuju neraka jahannam. Wa bi'sal mihad, dan neraka jahannam itu adalah sejelek-jeleknya tempat istirahat. Mihad. Oke. Kita lihat, saya skip untuk yang i'rab, nanti saja kalau sudah di Malaysia. Oke, kita lihat konteks sekarang ya, asbab nuzulnya. Ada 3 sebenarnya asbab nuzulnya, konteksnya. Yang pertama, dikatakan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan orang Quraisy sebelum terjadinya Perang Badar, setahun sebelum terjadinya Perang Badar. Kenapa ada yang menafsirkan ini? Karena nanti setelah ayat ini kita akan bicara Perang Badar. Ketika ada fi'atainil taqata, ya, 2 grup, 2 partis bertemu satu sama lain. Karena itu ayat ini dikaitkan dengan orang Quraisy. Karena itu konteksnya yang pertama, menurut ulama tafsir, annaha nazalat fi Quraisy qabla Badrin bisanah. Setahun sebelum terjadinya Perang Badar. Mereka sudah diwanti-wanti. Satughlabuna. Kamu pasti akan dikalahkan. Masya Allah ya. Fahaqqaqallah. Maka Allah kemudian merealisasikan ancamannya itu, atau prediksi Al-Quran yang menyatakan bahwa dia akan dikalahkan itu, satughlabun, pada dengan ayat ini. Wasaddaqa rasulah, dan membenarkan rasulnya. Wa anjaza wa'dah biman qatala minhum yawma badrin, ya. Nanti mereka dapat dihancurkan semuanya, 70 orang pemimpin orang Quraisy meninggal semuanya di Badar. Ini pendapatnya Ibnu Abbas dan Ad-Dhahhak. Yang kedua, ini diturunkan, ayat ini konteksnya tidak dengan orang Quraisy, tapi dengan Bani Qainuqa, salah seorang orang Yahudi, kelompok Bani Yahudi, orang-orang Yahudi di Madinah yang sangat kuat dengan kemarin al-amwal wal aulad, dengan harta benda dan manpower yang membuat orang merasa, wah, saya tidak bisa dikalahkan, apalagi kalau dibanding dengan orang Islam Madinah. Kami ini jauh lebih kuat in term of military, arsenal, manpower, bahkan harta benda. Ya. Rasulullah SAW jadi bukan sebelum Perang Badar, konteksnya seusai Perang Badar. Anna Rasulullah SAW lamma asaba min badrin ma asaba, ya, setelah Rasulullah menang gilang gemilang di Perang Badar, roja'a ilal Madinah. Rasul pulang ke Madinah, kemudian jama'al Yahud fi suqin Bani Qainuqa. Rasul kemudian mengumpulkan orang-orang Yahudi Bani Qainuqa di pasar. Waqala, dan Rasul berkata, ya ma'sara Yahud, wahai orang-orang Yahudi, aslimu, menyerahlah kalian. Qabla ayyusibakumullah, masuk Islamlah kalian. Ya, surrenderlah kalian kepada Allah SWT, sebagaimana nanti menimpa kepada kalian apa yang telah menimpa kepada orang-orang Quraisy. Ya,
Aslimu qabla ayyusibakumullah bima asaba Quraisyan. Tawaran yang begitu lembut dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini untuk mengingatkan ke mereka, ayat sudah turun didengarkan oleh mereka, satughlabuna wa tusyarun. Rasul kemudian mengumpulkan mereka untuk makin menguatkan pemaknaan itu dalam hati mereka. Ini kan sudah indar atau peringatan yang amat sangat menarik kalau kita renungkan. Ada ayat Al-Quran diturunkan, didengar oleh telinganya orang-orang Yahudi, people of the book pada saat itu. Nabi sudah mengumpulkan mereka dan bahkan encourage mereka, menasehati, advice mereka, aslimu qobla'an yusibakumullah bima asaba Quraisyan. Apa mereka berkata? Ya Muhammad, hey Muhammad, la yaghurrannaka min nafsik. Do not be deluded, kata dia, kurang ajar ya. La yaghurrannaka min nafsik. Jangan kamu tertipu dengan dirimu sendiri. Angqatalta nafaran min Quraisy, karena kamu telah berhasil memenangkan peperangan dengan sekelompok orang Quraisy. Kanu aghmaran la ya'rifunal qital, kata dia. Mereka itu orang-orang bodoh. Ya, mereka nggak tahu perang. Kita yang punya manpower kuat. Innaka wallah, kata dia, sesungguhnya, kata dia, demi Allah, lau qataltana la'arafta. Kalau kamu memerangi kami Muhammad, la'arafta, kamu akan tahu. Nahnu annas wa annaka lam talqa mithlana. Masya Allah. Ya, if you fight us, you will find out that we are the true people. Sombongnya mereka. Ya. Jadi kemudian Allah menurunkan surat ini. Setelah kalimat yang diucapkan ini dengan nada kesombongan, bayangkan ya, Nabi datang, nasihati mereka, mengingatkan. Karena gini ya, ada, nanti kita awali dengan kata kalimat kul yang ada di ayat ini, karena begini, kalau kita rasakan, yang pertama dulu maknanya, konteks kurang satu dulu lah, terlalu kemana saya. Yang ketiga, ayat ini diturunkan kepada ammatil kufar, ya, orang kufur secara general. Jadi dia baik ke orang Quraisy dan ke Madinah, orang-orang people of the book ke Madinah. Mana pilihan saya? Pilihan saya yang ketiga, karena dia juga dikaitkan kepada orang Quraisy yang satu gelabun, apalagi kalau kaitan ayat berikutnya berkenaan dengan perang Badar, di mana orang-orang Quraisy dikalahkan. Ayat ini juga berkenangan dengan Bani Qainuqa, karena Yahudi Bani Qainuqa nanti juga diusir oleh Rasulullah SAW dari Madinah. Dia di-expel juga dari Madinah. Karena itu, kalau kita lihat konteks berkenaan dengan orang-orang kafir, minal musyrikin wa ahlil kitab, sebagaimana yang kemarin kita diskusikan. Oke, kita lihat sekarang maknanya satu persatu dari kata kul. Ya. Kul adalah fi'il amar atau komen, katakan Muhammad, untuk menunjukkan bahwa kalimat ini tidak berasal dari Nabi Muhammad SAW. Jadi kata kul ini menunjukkan hal yang sangat penting untuk kita pahami, ada perbedaan karakter antara Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah SAW. Tentu saja berbeda, tapi begini maksud saya. Kalau saya dengan Kak H, katakanlah, sudah berinteraksi, alhamdulillah sekian tahun, insya Allah saya, Kak H mengertilah karakter saya, nggak tahu saya berapa persen, tapi minimal Kak H tahu kalimat yang saya pakai kira-kira akan begini, modelnya, karakternya, dan seterusnya. Tapi kalau tiba-tiba saya menggunakan kalimat yang berbeda dengan biasanya yang Kak H fahami, tentu Kak H akan bertanya, ini benar kata-katanya Yahya misalnya. Kak, pasti akan terasa begitu. Nah, Rasulullah SAW, sebagaimana yang kita ketahui bersama, adalah orang yang sangat halim, ra'ufur rahim, orang yang lembut kata-katanya, dealingnya dengan people juga dengan kata-kata yang baik. Bayangin, baru saja kita dapati kalimat undangan Rasul untuk berislam saja, aslimu, ya, dibilangkan, udahlah, menyerahlah kalian kepada Allah SWT, sebelum nanti loh, kalian akan mendapatkan sesuatu yang sama, sebagaimana yang dirasakan oleh orang-orang Quraisy. Mereka menjawabnya dengan keras sekali. Nah, kalau kita rasakan ayat ke-12 ini, nadanya otoritatif, nadanya keras. Qul, katakan Muhammad,
lilladzina kafaru, bagi orang kafir, satughlabuna wa tuhsyaruna ila jahannam wa bi'sal mihad. Kalian akan dikalahkan, akan digiring dengan paksa ke neraka jahanam, dan itulah sejelek-jeleknya tempat kembali. Ini kan keras. Nah, maksudnya apa? Nabi Muhammad itu adalah nabi. Dia tidak boleh merubah kalimat otoritatif yang meskipun keras, kalimat yang definitif dari Allah SWT. Tugas dia adalah tabligh, menyampaikan. Nah, itu resikonya satu. Nabi Muhammad harus jujur. Kalau ucapannya begini. Nah, satu, bagi audien mendengarkan, ini bukan ucapan Muhammad ini. Ini pasti dari orang yang atau zat yang dikirim kalimat itu kepada Rasulullah SAW. Yang pertama. Yang kedua, kalimat kayak begini ini bukan gampang, karena kalimat kayak begini ini akan dirasakan oleh audiens sebagai bentuk peperangan. Dan tidak mudah mengucapkan kalimat begini untuk konteks saat itu. Ya, kalau saya hari ini nggak berhadapan dengan Bani Qainuqa, nggak berhadapan dengan orang kafir, saya membaca ayat ini bahkan bisa dengan melankolis. Ya, qul lilladzina kafaru satughlabuna wa tuhsyarun. Enak saja, nggak kayak perang. Tapi bayangkan ayat ini dibaca oleh Rasulullah SAW berhadapan dengan orang-orang yang justru diancam, hei, kamu akan kalah, hei, kamu akan masuk neraka jahanam. Coba bayangin. Saya ngomong sama Kak H saja begitu, kira-kira nggak akan diundang sampai Yaumul Qiyamah ke Malaysia saya. Misalnya saya bilang sama Kak H, misalnya naudzubillah ya, neraka jahanam, sejelek ya tentu saja lah marah. Masya Allah ya, rasakan beratnya menjadi Rasul. Ya, karena membutuhkan semuanya. Dan itu tidak normal. Kalau orang tidak percaya wahyu Al-Quran itu datang dari Allah, renungkan saja ya 12, itu sudah tidak mungkin dari manusia. Kalau kita pakai pikiran rasional sajalah, tidak mungkin. Karena itu kata kul di sini penting untuk menunjukkan bahwa ayat ini dari Allah Subhanahu wa taala. Quran itu dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kul, ya, Nabi menjadi orang yang diperintahkan. Makna yang pertama. Makna yang kedua, kenapa diawali dengan kul? Untuk menunjukkan Allah yang maha tinggi. Nabi Muhammad hanyalah seorang mursalin. Ya, minal mursalin, orang yang diutus, yang harus convey the message. Itu saja tugas Nabi Muhammad SAW. Ya. Yang ketiga, yang penting juga, orang itu kalau sudah kufur kepada Allah SWT, Allah berjarak dari dia. Allah tidak mau berbicara langsung dengan dia. Karena itu Allah mengutus mediasi. Kak H kalau marah dengan saya, tidak akan bicara dengan saya. Azad yang disuruh. Azad bilang sama Yahya gitu. Ya, kenapa? Karena malas saya bicara. Karena itu kul di sini menunjukkan distancing. Allah membuat distancing antara dirinya dan orang-orang yang kafir. Karena memang tidak layak Allah berbicara langsung dengan mereka. Kul, katakan Muhammad, buat orang-orang kayak begitu. Menunjukkan apa? Amarahnya Allah. Masya Allah ya. Tapi tetap saja amarahnya Allah, di dalamnya tetap ada rahmatnya Allah. Karena mereka untuk mau dihancurkan saja, diberitahu dahulu. Sekarang orang renungkan rahmatnya Allah SWT. Orang akan hancur saja, masih satu labuna, itu diberitahu dulu. Kalau dia mengambil inisiatif untuk taubat, tentu merupakan kebaikan. Oke, itu kul ya, itu kul. Kul lilladzina kafaru satughlabuna. Satughlabuna maknanya yang pertama adalah bil qahri wal istila. Ya. Kekalahan atau kamu akan dikalahkan dengan cara paksa dan akan dikuasai. Jadi di dalamnya ada penguasaan. Ya. Kalau dimaknai penguasaan, maka ini bersifat khusus. Karena dengan paksa dan dengan penguasaan itu hanya berlaku untuk kota Mekah atau berlaku untuk Bani Qainuqa. Karena ada penguasaan di dalamnya. Tapi kalau dimaknai satughlabuna itu adalah bidzuhuril hujjah, argumentasi yang dibikin oleh Islam ini akan mengalahkan semua argumentasi agama yang lain, sehingga kemudian dia menghancurkan kegelapan karena zuhuril hujjah, ya, karena clearnya hujjah, clearnya argumentasi, ya, maka ini bersifat umum. Di mana ada Islam datang di situ,
pesan Islam, message-nya Islam. Dia bisa mengalahkan semua ideologi yang lain, mengalahkan worldview yang lain. Kalau dimaknai satu gelabuna itu akan dikalahkan dalam makna zuhuril hujjah, ya, manifestasi argumentasi yang sangat manifest, sangat jelas, gambarannya seperti kalau ada kegelapan, tiba-tiba ada cahaya yang datang, siapa yang kalah? Kegelapan. Nah, kalau di mana itu, maka yang dimaksud adalah umum ayat ini. Ya, itu ringkasan yang diberikan oleh Imam Mawardi terhadap berbagai tafsir dalam tafsir An-Nukat wal Uyun. Oke. Ada hal yang menarik lagi untuk dipikirkan, satughlabuna, karena dikaitkan dengan tuhsyaruna, maka satughlabuna akan terjadi di dunia. Dan ini salah satu mukjizat Al-Quran, memprediksi masa yang akan datang. Tidak mungkin, bayangin ya, kalau kita ini manusia tidak mungkin. Misalnya Nabi akan menyatakan, kalau prediksi, kamu kalau perang sama saya, pasti kamu akan kalah. Ya, siapa yang bisa menggaranti? Apalagi dengan hitung-hitungan militeristik, nggak bisa. Kuat Bani Qainuqa itu. Kalau hitungan militer nggak mungkin menang. Samalah dengan Badar, 300 orang. Saya katakan ada yang menyatakan 312, 310, 315. Saya katakanlah 300 lawan 1000. Ada yang menyatakan 900 sampai 1000. 3 kali lipat jumlah orang. Dalam hitungan matematis, kalau 1 lawan 3, ya tentu peluang untuk menang adalah yang 3 jumlahnya. Bagaimana kita bisa sangat yakin akan bisa mengalahkan satughlabuna. Itu kalau bukan dari Allah informasinya tidak mungkin, karena ini bagian dari mukjizat prediksi Al-Quran di masa yang akan datang. Ya, Masya Allah. Yang pertama. Yang kedua, ini menunjukkan bahwa orang yang menolak wahyu Allah SWT setelah datang kepada mereka, faham mereka, tapi tetap dia kufuri, maka dia akan mendapatkan 2 konsekuensi. 1, konsekuensi di dunia, 2, konsekuensi di akhirat. Ini bayangkan. Ya, karena ini nanti sama dengan kita. Karena orang kafir kemarin, definisinya adalah dia sudah dapat informasinya, turun Al-Quran kepada mereka, dia dengarkan, dia fahami, tapi in the end, dia tutup hatinya untuk menerima kebenaran itu. Dia rejected. Ya, dia cover their heart. Kenapa? Karena dia tidak mau menerima. Karena itu disebut dengan alladzina kafaru. Bayangkan sekarang dengan perilaku sebagian di antara orang mukmin yang juga mempelajari Al-Quran, faham di beberapa ayat Al-Quran, tapi dia tidak mau. Karena apa? Kalau Al-Quran menyatakan karena tuntutan duniawi, karena itu habis ini nanti kita bicara poin-poin yang membuat orang akan lupa sama Al-Quranul Karim. Ya, yang nanti disebut dengan mulai dari wanita, anak-anak, dan seterusnya. Oke. Itu yang pertama, satughlabuna, dari kata ghalabah, artinya didominasi atau dikalahkan. Wa tuhsyaruna, hukuman yang kedua, konsekuensi yang kedua akan diberikan adalah wa tuhsyaruna ila jahannam. Kita sudah pernah mengkaji surat Al-Hasyr meskipun tidak terlampau mendetail benar. Saya ingatkan kembali, kalau jamaah ngumpul dengan senang. Ya, jamaah. Karena itu disebut dengan jamaah masjid misalnya ya. Majma' tempat berkumpul, ya, Majma'ul Bahrain. Tapi kalau hasyar juga berkumpul, tapi kumpul yang mau tidak mau, senang tidak senang, kita harus kumpul. Bahkan kalau ulama lughah mengartikan hasyar itu kumpul dengan cara dihalau. Dihalau. Dihalau itu didesak, pokoknya harus maju. Dia mau mundur tidak boleh, terus. Namanya hasyar. Jadi hasyar gambarannya dalam Al-Quran misalnya, wa idzal wuhusu husyirat, ketika binatang buas dikumpulkan nanti di mahsyar. Nah, wa tuhsyaruna, untuk gambaran kamu mau tidak mau. Kenapa dia tidak mau? Karena dia tahu dia akan dikumpulkan di tempat dia akan mendapatkan punishment. Tidak ada orang yang rela datang menghadiri tempat di mana dia akan mendapatkan severe punishment. Karena itu Al-Quran menggunakan redaksi tuhsyaruna wa tuhsyaruna, dan mereka akan digiring kemana? Ila jahannam. Allah. Kita sudah bahas jahannam kemarin ya, dan ini adalah akibat atau konsekuensi yang akan didapatkan in the hereafter, di akhirat ya. Wa bi'sal mihad, kata Al-Quran Karim.
Dan itulah bi'sa, ini menarik, kita lihatkan dulu kata bi'sa dulu. Bi'sa maknanya ada dua. Satu, bi'sa ma mahhadu li anfusihim. Ya. Yang kedua, bi'sal qarar. Ya. Oh, ini maknanya aslinya sudah. Bi'sa dulu, bi'sa maknanya ada dua. Satu, diambil dari kata al-ba'su. Artinya asyiddah. Ya, asyiddah artinya berat, bayangannya enggak suka kita karena berat buat kita, memenatkan kita dan seterusnya. Sesuatu yang gambaran syiddah itu kalau kita mengikat dengan keras sehingga kemudian enggak bisa lagi diurai, namanya syiddah, ya. Syadid sama ya, orang yang sangat keras ya, namanya syiddat dalam Al-Qur'an. Ya, orang yang enggak punya enggak bisa lagi kompromi, harus begitu-begitu. Ya, namanya syiddah. Jadi bi'sa namanya syiddah, yang memberatkan, yang menyusahkan, ya, itu namanya syiddah. Keras di dalamnya nanti. Ada yang menyatakan dari kata al-ba'sa artinya asyar, kejelekan. Jadi sejelek-jeleknya atau seberat-beratnya. Sejelek-jeleknya atau seberat-beratnya, sepayah-payahnya. Itu namanya bi'sa. Sekarang kita kata Mahdi. Mahdi itu kita tahu semuanya ya. Ada hadis yang terkenal di Nusantara. Saya yakin di Malaysia juga banyak yang hafal. Ya, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Ya, carilah ilmu mulai dari ayunan sampai lahad. Mahdun itu tempat tidur bayi atau ayunan atau buean. Ya, kadling saat seorang ibu mengayun-ayun ya sambil nyanyi dan segala macamnya, itu namanya mahdun. Untuk gambarin apa? Satu tempat yang nyaman, tenang, bayi menjadi diam sampai dia tertidur ya. Kalau orang Indonesia sambil nyanyi indung indung misalnya, namanya mahdun. Allah membikin di sini ini namanya kayak sarkasme. Ya. Kamu kira perlawananmu dengan Allah, perlawananmu dengan Rasulullah, kekufuranmu terhadap ayat-ayat Allah, karena kamu terpengaruh oleh harta benda dan dunia ini, kamu kira itu akan membuat akhir kehidupanmu. Ya, karena semua orang itu melakukan tindakan, semuanya punya final destination, punya tujuan. Kenapa sih? Dia mau apa sih? Kita ini semuanya, kalau kata orang Amerika, semuanya adalah pursuit happiness ujungnya itu. Nah, Al-Quran menggambarkan mentalitas orang itu, hatta orang kafir sekalipun, hakikatnya sebenarnya dia mengejar kebahagiaan. Itu yang menarik. Nah, tapi Allah kemudian bikin sarkasme, you kira kamu nanti akan dibuai dengan seluruh perbuatan yang kamu lakukan, kamu enjoy, relax, senang, seperti seorang bayi yang diayun-ayun oleh ibunya? No. Kalau impianmu kamu akan dapat mihat, itulah sejelek-jeleknya mihat. Kenapa? Karena mihatnya bukan ayunan, buean, tempat tidur seorang bayi, resting place. No. Tapi Jahannam yang kemarin kita diskusikan. Ya Allah, ayat ini powerful kalau kita renungkan ya. Wa bi'sal mihad. Makanya dia disebut dengan sejelek-jeleknya apa yang kamu persiapkan untuk tempat istirahatmu bagi dirimu sendiri, maknanya. Ada bi'sal qarar, sejelek-jeleknya tempat di mana kamu akan lama di sana, tinggal di sana, stay di sana, kata Al-Hasan, Masya Allah. Wa bi'sal mihad, wa bi'sal mihad. Oke. Itu ayat ke-12. Nah, persis setelah ayat 12, ayat selanjutnya bicara tentang perang Badar. Karena itulah tadi ada satu konteks para ulama merujuk, Ibnu Abbas misalnya merujukkan kepada perang pada orang-orang Quraisy ya. Jadi sekarang Allah nunjukin, menariknya Al-Qur'an itu, tadi kita bertanya-tanya, iyakah nanti mereka itu akan satu gelabun, akan didominasi, akan dikalahkan? Ayat ke-13 merekam kisah bagaimana Allah mendominate, bagaimana Allah mengalahkan, ya, mengoverpower, ya, mengalahkan siapa? Orang-orang yang menolak wahyu Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini sekarang bayangkan ketika ayat ini dibacakan kepada people of the book, mestinya dia bisa ngambil pelajaran. Sekarang sudah dihamparkan ayat-ayat Allah di depan mata mereka.
dikasih sejarah yang baru saja terjadi. Ya, kepada orang-orang Yahudi dibacakan qad kana lakum ayah, kata Allah Subhanahu wa taala. Lihat kalimatnya ya, diawali dengan qad, karena memang orang yang bisa berpikir dengan baik ketika dia membaca ayat ke-12, kemudian ada contoh konkretnya, kekalahan orang Quraisy, the mighty Quraisy. Ya, bayangkan sekarang ya, mighty Quraisy yang sangat kuat, 1.000 orang, ya, jago perang, melawan 300 orang yang belum pernah perang, belum pernah pengalaman. Ini orang-orang yang bisa menang itu dan menarik, bahkan kekalahan mereka kekalahan yang sangat telak karena 70 pemimpin termasuk Abu Bakar, termasuk Abu Jahal mati semuanya. Tentu itu merupakan miraculous sign dari Allah SWT. Kan itu Allah menyatakan qad kana lakum, sungguh ada buat kalian. Bukan qad kana ayatul lakum, tapi qad kana lakum didahulukan. Ya, nanti kita bahas. Ya, sungguh telah ada buat kalian ayatun. Ya, satu tanda dari Allah SWT yang sangat menakjubkan. Fi fi'atain, di dalam dua kelompok, iltaqata, ketika keduanya saling bertemu satu sama lain untuk bertempur tentu saja. Fi'atun, satu kelompok, tuqatilu fi sabilillah, berperang di jalan Allah SWT, motifnya. Wa ukhra, dan satu kelompok lagi, yarawnahum wa ukhra kafirah. Ya, dan kelompok yang lain adalah kelompok orang-orang yang tidak beriman kepada Allah SWT, orang kufur. Yarawnahum, mereka melihat mislaihim ra'yal ain. Ya, yakni makna yang pertama, orang-orang Islam itu ya, kelompok yang pertama melihat mislaihim ra'yal ain. Seakan-akan ya, mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri, orang-orang muslimin 2 kali jumlahnya mereka. Ya, yang pertama. Yang kedua, orang-orang muslim melihat mereka 2 kali jumlahnya. Jadi ada 2 nanti pemanaannya, nanti saja. Tapi makna yang umum adalah mereka melihat orang-orang mukmin 2 kali jumlah mereka, ya, dengan mata kepala mereka sendiri. Ini memang agak ribet. Yarawnahum mithlaihim ra'yal ain. Ya, mereka melihat orang-orang muslim 2 kali jumlah mereka dengan mata kepala mereka. Memang harus pelan-pelan, nanti kita jelaskan. Wallahu yu'ayyidu binasrihi may yasha, dan Allah Subhanahu wa taala ya menguatkan ya binasrihi, dengan pertolongannya, man, terhadap orang yasha yang Allah kehendaki. Inna fi dzalika, sesungguhnya dalam hal tersebut, bagaimana Allah memenangkan orang-orang muslim saat itu, la ibratan, sungguh ada ibrah, li ulil absar, bagi orang yang memiliki absar, memiliki mata. Oke, mari kita perhatikan. Benar ya ayat ini? Oke, ayat ini diawali dengan kata qad, dengan huruf qad yang merupakan huruf tahqiq, untuk emphasis, untuk penguatan, ya, untuk penyataan. Ya. Qad kana lakum. Ada hal yang menarik. Yang pertama, kita fahami kata lakum. Lakum ini mestinya letaknya setelah ayat, tapi didahulukan untuk bertujuan memberikan perhatian kepada kita. Jadi saya kalau mau menunjukkan, jadi ini caranya ya, kalau saya mau memberi Kak H, lagi-lagi Kak H terus ini, ngasih apukat, karena ini apukatnya saya ini hanya Kak H yang saya beri, maka saya mendahulukan Kak H untukmu, baru apukat. Bukan apukat ini untukmu. Kalau saya bilang apukat ini untukmu, saya memberi kepada yang lain dan yang seterusnya dan seterusnya. Tapi kalau hanya untukmu ini apukat. Nah, lakum itu begitu. Lakum di sini itu didahulukan untuk memberikan perhatian kepada yang didahulukan. Siapa itu? Kita semuanya. Allah memberikan ini contoh ini semuanya buat kita semuanya. Agar apa? Agar kita mengambil ibrah nanti dari kisah ini. Agar kita timbul keinginan yang meluap. Terhadap apa? Terhadap ayat tadi. Ini untuk kamu loh. Apa? Ini hanya enggak untuk yang lain loh. Kamu aja loh. Please, apa? Misalnya, qad kana lakum ayatun. Ada ayat sekarang. Ayatnya ditulis dengan isim nakirah. Bukan al-ayah, tapi ayatun.
ya. Tanwinnya itu tun, tujuannya untuk litafkhim. Kalau masih ingat waktu kita sedikit membincangkan tentang fungsi-fungsi ya, waktu tadabbur itu, ya, namanya litafkhim, untuk pengagungan, untuk magnifying, ya. Maksudnya adalah ayat tanda Allah yang agung. Allah sendiri yang menyatakan, renungkan itu, pelajari perang Badar itu, bagaimana, siapa, karena di dalamnya ada ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sarankan setelah ini pelajari kisah perang Badar, bagaimana terjadinya dan segala macam. Karena Allah Al-Qur'an yang menyatakan qad kana lakum ayatun. Ya, qad kana lakum ayatun. Pelajari itu sebagai secondary reference untuk mengkaji Ali Imran ayat ke-13 ya. Oke. Yang kedua, ayatun ini perempuan. Oke, mestinya dalam nahwu kanat. Tapi kenapa kok kana? Ini yang menarik. Qad kanat lakum ayatun mestinya, tapi qad kana lakum. Nah, penjelasannya ini menarik, kata Imam Qurtubi, qad kana lam yakul kanat. Tidak diucapkan kanat, karena mestinya kalau perempuan dikasih ta. Kenapa? Karena dia tidak merujuk ke kata yang hakiki. Boleh dalam tradisi bahasa Arab, kalau kita tidak meniatkan ayat maknanya, tapi kita meniatkan makna yang lain, misalnya penjelasannya Imam Qurtubi, yang dimaksudkan sebenarnya bayan, penjelasan. Nah, bayan itu laki-laki, karena itu menggunakan kana. Begitu, itu boleh rumusnya. Ini terlalu grammar ya, yang lughah mungkin akan tertarik, tapi untuk kita adalah yang penting kalau ada yang tanya, ini kenapa kok enggak kanat padahal perempuan? Ada jawabannya lah, kira-kira begitu. Kalau mau detail silakan dikaji, masih banyak alasan-alasan yang lain di dalam kitab tafsir. Saya hanya ingin menunjukkan saja barangkali ada yang kebingungan apa enggak salah cetakan Ustadz, kenapa kok kana misalnya ya. Karena itu kadang-kadang bagi first learner atau itu mesti akan bertanya-tanya, ini kayaknya cetakannya salah deh, mestinya ini muannas deh misalnya. Enggak, ilmu kita yang salah ya, bukan cetakannya yang salah. Kita yang kurang mahir dalam bahasa Arab, itu masalahnya. Oke. Qad kana lakum ayatun, apa kata Allah, fi fi'atain. Ya. Fi'ah, Quran menggunakan kata fi'ah, menarik ya. Tidak menggunakan kata firqah, tidak menggunakan kata jamaah, tapi menggunakan kata fi'ah, parti, bukan hizbun juga. Di tempat yang lain Quran menggunakan hizbullah, hizbus syayatin, tapi di sini menggunakan kata fi'ah. Maknanya group of people. Nah, group of people dalam bahasa Arab banyak. Ada jamaah, ada firqah, ada macam-macam. Ya. Tapi kenapa dibikin fi'ah? Ada beberapa hal yang menarik. Penjelasannya Imam Qurtubi, kata dia, fi'atun li'annaha yufa'u ilaiha, ay yurja'u ilaiha fi waqti syiddah. Disebut fi'ah itu karena orang akan kembali kepadanya di waktu kesusahan. Ya, jadi ini seperti dalam peperangan, orang itu kalau perang, ya, ini nanti menang atau kalah, dia akan kembali kepada terutama waktu susah, dia akan kembali ya kepada kelompoknya. Karena ini tidak mungkin dia akan kalau saya ikut kamu, tidak mungkin. Ini dalam permusuhan di mana orang punya ideologi yang berbeda, ya, orientasi yang berbeda. Karena itu memang istilah yang paling tepat dipakai adalah fi'ah. Dan fi'ah itu menarik, juga diambil dari kata mimfa'at ra'sau bisayf. Kalau orang membelah kepala, ya, membelah kepala, sehingga berbeda memang dua parti ini. Orang dibelah kepalanya, fa'autu ra'sahu bisayf. Aku belah kepalanya dengan pedang. Masya Allah, menakutkan ya. Saya tidak bisa bayangin. Fa'autu ra'sahu bisayf. Jadi dari kata itu, karena ini kata yang paling tepat digunakan untuk peperangan. Karena itu menggunakan kata fi'ah. Quran menyatakan fi fi'ataini. Ada ayat yang sangat miraculous, tanda Allah yang sangat besar di dua kelompok iltaqota. Ketika mereka saling bertemu satu sama lain. Iltaqota, mari kita renungkan kata iltaqota.
Iltaqata siapa yang bertemu? Fi'ah situ yang pertama adalah orang-orang Muslim ahli Badar, yang kedua adalah orang Quraisy. Ya. Iltaqata itu penggunaannya di Al-Qur'an digunakan untuk bertemunya dua wave, dua wave itu ya. Lupa saya dalam bahasa Indonesia, wave gelombang. Nah, jadi kalau ada dua gelombang yang saling bertemu, crushing against each other, namanya iltaqata. Iltaqata. Seperti Al-Quran menyatakan, marojal bahroini yaltaqiyan, misalnya. Sekarang kalau kita lihat deburan ombak, ya, satu ombak dengan ombak yang lain, kemudian bertemu, apa yang kita lihat? Menakutkan, ya, crushing. Dan itu mestinya, lah ini kalau orang yang membaca sutradara senang ini, sehingga kemudian saya harus bikin movie maker yang baca, wah ini masih senang, karena dia harus bisa menggambarkan iltaqata ketika tentaranya Islam dan tentaranya orang-orang Quraisy bertemu satu sama lain. Al-Quran itu menarik, dia ingin menggambarkan bagaimana serunya, bagaimana epiknya, bagaimana menariknya pertempuran itu. Cukup hanya dengan kalimat iltaqata. Kita sudah tidak perlu nonton Ar-Risalah, movie, ya. Tentang Nabi Muhammad perang Badar. No, itu lihat, kita harus butuh, berapa. Quran itu menarik. Hanya dengan kata iltaqata, pikiran kita, imajinasi kita sudah dibawa kemana-mana. Karena kita merasa membayangkan seperti dua ombak besar yang saling bertemu, crushing one another, dan kita lihat semuanya berjumpalitan. Bayangin kalau orang ada ombak yang besar itu, semua di laut, perahu besar terguling, orang tidak tahu segala macamnya. Hanya Quran menggunakan kata iltaqata. Maksud saya appreciate pilihan kata, ya, term yang dipakai oleh Al-Quran. Menurut saya itu sangat beautiful, sangat keren. Satu sisi menggunakan kata fi'ah, satu sisi menggunakan iltaqata. Wow, itu kalau bukan orang yang ahli bahasa nggak bisa berpikir tentang pasti tergeleng-geleng. Beautiful Al-Quran itu, begitu maksudnya. Mungkin kalau saya yang bikin tulisan, saya tidak akan pakai fi'ah, tidak ada di pikiran saya. Mungkin saya pakai firqoh, pakai hizb yang jauh lebih, hizbut, lebih cocok kayaknya begitu. Dan kalau bertemu, saya tidak mungkin menggunakan kata iltaqata, yang biasanya dipakai untuk wave. Masya Allah. Itu maksud saya, orang yang senang dengan semuanya akan terpengaruh dengan Al-Quranul Karim. Ini bagi orang seni, orang yang study di art, movie makers, orang yang imajinasinya tinggi, pasti senang. Sekarang perhatikan, kenapa ayat ini nanti ujungnya ulil absar? Kenapa disuruh ngambil ibrah? Karena kita memang harus berimajinasi. Masya Allah ya. Ibrah itu dari kata abarah. Kalau kita crossing di river, misalnya kita dari satu spot, ada river, ada kali, sungai, dan kita mau crossing sampai di ujungnya sana. Namanya abarah. Nah, dari situ orang air mata ini, mata kan ada moistnya, ada airnya. Kalau sampai air mata kita ini keluar dari lingkaran bola mata, namanya ibrah juga. Karena itu ibrah itu mestinya orang sampai mikir mendalam, hatta sampai mata kita mengeluarkan air mata. Yang bukan karena habis motong cabai ya, atau habis motong onion, no, bawang merah, tapi karena al-absar, karena mata hati. Karena kita ngerenungin mendalam sampai masuk ke imajinasi kita dengan mata hati itu, Allah menjelaskan ada connection between our absar, ya, mata hati dengan mata kepala. Karena itu hati itu kalau sudah mendalam merenungi ayat Allah, apa yang terjadi pada fisik kita, keluar air mata itu. Sebagai bukti kita mendapatkan ibrahnya Al-Quranul Karim. Menurut saya beautiful ayat ini. Beautiful.
Kalau kita mikirkan itu, bagaimana kemudian renungan kita, kalau orang itu mendalam benar, salah satu ciri orang mendalam sesuatu itu, air matanya tumpah. Karena tidak bisa lagi dia menahan, ya Allah, how beautiful, betapa indahnya ayatmu, betapa dalamnya petunjuk yang kau ingin berikan kepada kami yang bodoh ini, ya Allah. Tentu kemudian, ya Allah, senang hatinya. Dan yang tersentuh hanya bukan akalnya. Akal tidak bisa melahirkan air mata. Akal itu hanya between right and wrong. Tapi informasi yang ada di akal itu harus turun sampai ke hati kita. Hati yang akan menerbitkan right and wrong. Ya. Sama lah ketika orang mendapatkan hadiah besar dari suaminya atau dari anaknya waktu apalah hari ibu, ya Mother Day, senang dia. Pertanyaan saya, kenapa air matanya mengalir? Karena ibarah, karena ibarah. Itu maksudnya. Al-Quran itu menggiring kita begitu. Itu tuntutan tadabbur itu begitu. Karena kita mestinya ke sana, mestinya ke sana. Oke. Itu iltaqata. Fihi, Al-Quran juga menjelaskan karakternya saja. Dua model kelompok ini. Yang pertama, fi'atun, one group, tuqatilu fi sabilillah. Mereka yang fight in the Allah path. Ya. Yang berikutnya, wa ukhra kafiratun. Yang lain, the denial. Ya. Disbeliever. Ya. Karena itu, seperti kalimat yang kemarin ya, Allah menjelaskan satu pada posisi yang baik, satu pada posisi yang benar. Itu juga salah satu, kalau masih ingat kemarin, kalau Al-Quran itu turun, salah satunya akan membuat pemisahan, ya furqan kalau masih ingat. Tidak bisa, nanti akan melahirkan furqan pada tingkatan tertentu, ya. Kita mungkin akan berbeda pendapat dengan orang lain, dengan masyarakat kita, dengan keluarga kita mungkin, yang pikirannya tidak didasarkan atas Al-Quran. Pasti nanti akan ada clash-nya. Pada tingkat yang paling tertinggi bisa melahirkan peperangan. Ya, sebagaimana Al-Quran menjelaskan. Ustadz, apakah tidak bisa dengan peace? Ya, kalau semua orang menggunakan hatinya mungkin bisa. Tapi kenyataannya Al-Quran menyatakan kepada kita, pasti lahir furqan. Karena itu kita harus siap-siap semuanya. Ya sebisa mungkin kita menghindari peperangan, tapi kadang-kadang bayangin, kita ini mau damai. Kita sudah tahu lah, tidak usah bicara zaman dahulu lah. Apa yang kita lihat dengan program Burning Quran di United States, di Florida misalnya. Ada orang-orang yang kalau membaca, menjelaskan Islam itu satanic religions. Kalau kita lihat bagaimana political party di Netherlands, ya, yang sangat benci terhadap Islam dan segala macamnya lah. Ada politisi perempuan di Liberal Party di Amerika dan di Australia, ya, yang pakai burqa, tapi kemudian dia lepaskan untuk menunjukkan jeleknya tradisi Islam dan seterusnya. Akan kita dapati orang-orang yang memang memusuhi yang Al-Quran disebut sebagai kafirah wa ukhra kafirah. Nah, gimana sikap kita? Tentu saja ikuti petunjuk Al-Quran. Jangan kemudian, oh berarti itu kita harus perang, Ustaz. Benar berarti ISIS itu. Enggak begitu caranya. Quran menyediakan semuanya. Tetapi Islam itu bukan agama yang cemen, ya kata orang anak Jakarta. Maksud saya ada step-stepnya. Kalau pada titik tertentu memang harus perang, ya memang ada perang dalam Islam. Tapi perang yang benar, ya, sebagaimana Declaration of Jihad di dalam fikih jihad. Maksudnya begitu, ya. Terlalu panjang kita kalau bicarakan itu. Kita lanjutkan lagi. Ya raunahum mithlaihim ra'yal lain. Ini salah satu hal yang harus kita juga dalami karena ini merupakan salah satu poin atau poin yang penting untuk kita menggali ibrah. Ya. Salah satu mukjizat yang diberikan oleh Allah SWT adalah yarawnahum mithlaihim ra'yal ain. Yang pertama, annahum mislan zaidan alal adat al mutahakkik. Saya singkat aja, terlalu panjang. Saya ambil saja dari ini. Ada kaidah, saya mulai dari kaidah dulu. Taqlilul katsir fi ayunil muslimin. Ya.
mengecilkan pengecilan yang banyak di dalam pandangannya orang Islam. Maksudnya, jumlah mereka itu kan 3 kali lipat dibanding orang Muslim. Tetapi jumlah yang besar itu di mata orang Muslim menjadi seperti kecil. Ya, kurang dari 3 kali lipat. Jadi ada satu pendapat yang menyatakan mereka hanya melihat 2 kali aja dari mereka. Mestinya kalau 3 kali 1.000, dia hanya melihat sekitar 600 orang. Lah, mereka ini punya kemampuan kalau saya 1 lawan 2 saya menang. Tapi kalau lawan 3 agak susah. Tapi kalau lawan 2 oke. Kan itu Allah ngasih penguatan kepada orang mukmin dengan cara taklilul katsir fi ayunil muslimin. Yang pertama. Yang kedua, takfirul qalil fi ayunil musyrikin. Membesarkan yang kecil, membanyakkan yang sedikit dalam pandangannya orang kafir. Orang Islam yang sedikit itu tampak bagi orang musyrik banyak. Apalagi nanti waktu benar-benar clash, karena dia melihat malaikat yang sangat banyak itu. Yang kata dia, jumlah mereka banyak. Itu takfirul qalil fi ayunil musyrikin. Ini kaidahnya yang dipakai oleh Ibnu Ashur. Jadi dalam kalimat yarawnahum ra'yaihim ra'yal ain itu ada prinsip taklilul katsir fi ayunil muslimin wa takfirul qalil fi ayunil musyrikin. Ya, oke. Saya lihatkan penjelasannya dari yang pertama kita lihat dulu di perang Badar bagaimana menjelaskan ayat ini. Kalau kita lihat di surat Al-Anfal dulu, wa idh yurikumuhum idzil taqaitum fi a'yunikum qalila wa yuqallilukum fi a'yunihim. Ya, liyaqdiyallahu amran kana maf'ula wa ila Allahi turja'ul umur. Kalau kita lihat surah Al-Anfal ayat 44, ya. Ini menarik, Al-Qur'an menyatakan idh yurikumuhum, ya. Allah menyatakan ketika kamu melihat mereka ya orang-orang mukmin, idzil taqaitum fi a'yunikum qalila wa yuqallilukum fi a'yunihim. Saya carikan terjemahannya. Al-Anfal 44. Biar saya enggak ngetik lagi nanti. Sebentar. Oke. Al-Qur'an menyatakan dan ketika Allah menampakkan mereka kepada kamu sekalian, ketika kamu berjumpa dengan mereka, berjumlah sedikit pada penglihatanmu. Dan kamu ditampakkannya berjumlah sedikit pada penglihatan mereka. Saya mau garis bawahi, dan kamu ditampakkan berjumlah sedikit pada penglihatan mereka. Nah, mana ini yang harus kita pahami? Karena ini menarik untuk difikirkan. Penjelasan Al-Qur'anul Karim di surat Al-Anfal ini menunjukkan bahwa orang-orang kafir itu ya ketika berperang melihat orang muslim itu kecil. Nah, sementara di surah Ali Imran kita mendapati penjelasan bahwa mereka melihat orang muslim justru dalam jumlah yang banyak. Kok seperti ada pertentangan ayat ini? Apa yang ada di surat Al-Anfal dengan apa yang ada di dalam surah Al-Imran. Bagaimana penjelasannya? Begini, ya. Ibnu Tafsir Jalalain menjelaskan menurut saya dengan baik. Wa idh yurikumuhum, ya, ketika Allah menampakkan mereka kepadamu, ya, hai orang-orang mukmin, idzil taqaitum, ketika kamu berjumpa, crashing, ya, fi a'yunikum qalila. Ya, mereka itu berjumlah sedikit. Menurut kamu, ya, nahwa sab'ina, kira-kira 70, au mi'ah, atau 100 saja. Padahal berapa dia? Wahum alf, padahal mereka itu 1000 jumlahnya. Agar apa? Litaqdamu alaihim, agar kamu berani maju ke depan melawan mereka. Itu maksudnya. Jadi waktu mau peperangan, ini waktu mau perang, belum perang masih, mau perang.
Allah itu menampakkan mereka itu dalam pandangan orang mukmin, mereka jumlahnya sedikit, hanya sekitar 70 atau 100. Wah, mungkin hanya 100, kita yang 300, menanglah kita. Sehingga berani mereka maju. Wa yuqallilukum, dan Allah mensedikitkan ya kamu semuanya itu fi ayunihim, dalam pandangan mereka. Dah, masalahnya mereka juga melihat orang mukmin sedikit juga. Apa maksudnya? Liyaqdamu, agar mereka juga berani maju. Wala yarji'u, dan mereka tidak kembali pulang an qilatikum, karena melihat dah musuh kita cemen, musuh kita kecil, hanya 300, kita 1000, habislah. Ya. Wa hadza qabla iltihamil harb. Ini terjadi sebelum terjadinya peperangan. Falamma iltahama, ketika dua kelompok ini perang, crossing against one another, arahum iyahum mithlaihim kama fi Ali Imran. Maka penjelasan ketika mereka sudah bertemu ada di Ali Imran. Gitu maksudnya. Jadi ayat ini bukan saling meniadakan atau bertentangan, enggak. Jadi surah, inilah menariknya Al-Quran. Di surat Al-Anfal itu menjelaskan pengantar peperangan. Oleh Allah diperlihatkan orang kafir itu kecil, sementara orang kafir melihat orang muslim juga kecil, sehingga masing-masing berani maju. Nah, tetapi begitu maju, tidak begitu ceritanya. Maka begitu maju, penjelasannya ada di dalam surah di Ali Imran yang kita kaji ini. Yang pertama, dhamir hum ini, kalau kata Imam Qurtubi, bisa dimaknai mendua. Ya, yang pertama, dirujukkan kepada orang musyrik. Ya raunahum. Ya. Berarti apa maksudnya yang pertama? Tarauna ayyuhal muslimun, orang-orang muslim melihat orang-orang musyrik, mislai ma hum alaihi minal adad. Ya. Mereka itu melihat orang-orang musyrik itu as twice their number. Hanya kira-kira 2 kali lipat seperti jumlah mereka. Berarti berapa? Karena jumlah orang mukmin itu 300, maka yang 1000 itu dilihat oleh orang mukmin hanya sekitar 600. Kenapa? Nah, ini yang menarik. This is unlikely. Ini tidak mungkin, kata dia. Kenapa? Karena Allah tidak mungkin akan memultiply mereka dalam pandangannya orang-orang mukmin. Tetapi maksudnya adalah, kata Imam Qurtubi, he tell us that he reduced their number in the eyes of believer. Masih dikurangi maksudnya. Karena tadi itu yang mestinya 1000 hanya menjadi 600. Lah meskipun 600 itu maknanya sebenarnya tetap mengecilkan. Dan orang mukmin saat itu kalau melihat 600 dia yakin dia akan menang. Itu maksudnya. Jadi mestinya dia melihat 3 times, tapi dia cuma melihat twice your number. Nah, jadi Allah lessen them. Ya, ini maksudnya penjelasannya. Jadi Allah mengecilkan, ya, Allah merendahkan mereka dalam pandangannya orang-orang. Faqallalallahu al-musyrikina fi ayunil muslimin. Allah mensedikitkan orang-orang musyrik dalam pandangannya orang muslimin. Fa'arahum iyahum mithlai iddatihim littaqwa anfusihim wa yaqata ila akhirih. Oke, yang pertama. Yang kedua, humnya dirujukkan kepada orang kafir, ya. Jadi dhamirnya mislaihim lil muslimin, ay tarawna ayyuhal muslimun al muslimin mislai ma antum alai minal adad. Sekarang maknanya menjadi mereka orang-orang muslim melihat diri mereka sendiri 2 kali lipat jumlah mereka. Mereka merasa jumlahnya menjadi 600. Ya, jadi humnya lagi-lagi kepada siapa sekarang? Kepada orang mukmin sendiri. Dia melihat diri mereka menjadi banyak. Ini yang menarik. Jadi jumlah kita ini 300, tapi merasa seperti 600. Bahkan lebih. Ini dari apa? Dari banyak riwayat yang menunjukkan. Misalnya ada satu riwayat yang dikutip oleh Tafsir Qurtubi. Misalnya, Ruwiya an Ibnu Mas'ud qalat qultu li rajulin ila jambai. Saya berkata kepada orang yang berada di sampingku saat peperangan itu. Kata dia, atarahum sab'in, kamu melihat 70 jumlah kita ini? Wah, kata dia, adhunnuhum mi'atan. Saya kira 100 ini. Karena jumlahnya makin banyak.
Falamma akhadna al-asara baruna annahum kanu alfan. Ya. When we took captive, they told us they were 1,000. Apalagi orang-orang kafir nanti melihat jumlah malaikat yang sangat banyak dan seterusnya. Itu yang dimaksud dengan ya raunahum mislaihim ra'yal ain. Ra'yal ain. Ya. Jadi salah satu hal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan caranya sendiri. Sebelum peperangan nampak kecil mereka sehingga mereka makin berani. Bagi orang musyrik nampak kecil juga orang Islam sehingga mereka tidak mau mundur, mau menyerang. Tapi begitu terjadi pertempuran, orang kafir melihat orang Islam jumlahnya sangat banyak. Orang Islam melihat orang kafir jumlahnya kecil. Dan mereka melihat jumlah mereka sendiri besar. Itu namanya ya raunahum mithlaihim ra'yal ain. Wallahu yu'ayyidu binasrihi may yasha. Wallah dan Allah yu'ayyid. Yu'ayyid ini satu akar kata sebenarnya dengan kata tangan, yadun, ya. Yu'ayyid berarti Allah ngasih tangan, ya, membantu dengan memberikan bantuannya, ya, dengan bantuannya. Wallahu yu'ayyidu, Allah menguatkan, ya, mengokohkan, ya, memenangkan, mengokohkan, ya, binasrihi dengan bantuannya, dengan pertolongannya Allah. Sekarang perhatikan kalimat yang dipakai oleh Al-Qur'anul Karim. Satu, yu'ayyid untuk menunjukkan give a hand by his aid. Ini menunjukkan kalau Allah menggunakan kata yu'ayyid, biasanya di Al-Quran dipakai dengan cara mengutus malaikat. Ya, sebagaimana nanti kalau puan-tuan mempelajari perang Badar, kita tahu bagaimana Allah mengirimkan malaikat dan segala macamnya, sama, ya. Seperti Al-Quran misalnya menggunakan wa ataina Isa ibn Maryam al-bayyinat wa ayyadnahu biruhil kudus. Quran juga menggunakan kata ayyadnahu dan malaikat yang diturun, malaikat Jibril biruhil kudus misalnya. Jadi ini kalimat ini imply maknanya wallahu yu'ayyid berarti ada malaikat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bantuannya. Binasrihi yang menarik pertolongannya dibikin idhofah, dilekatkan dengan nama Allah. Pertolongan saja sudah keren, tapi kalau dikasih ikatan dengan Allah, dia menjadi amat sangat keren, amat sangat hebat. Kenapa? Ini bukan pertolongannya siapa-siapa, tapi pertolongannya Allah, help of Allah. Misalnya perangnya dibantu siapa? Bantu Jerman, wah kan keren. Dibantu siapa? Dibantu Amerika, keren sekali. Tapi ini adalah bantuannya Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah, ya. Wallahu yu'ayyidu binasrihi may yasha. Apa hikmahnya buat kita? Orang Islam, siapapun kita, ya, kita orang mukmin yang mengimani Al-Quran, hidup dengan Al-Quran, berusaha menjalankan isi Al-Quran. Kalau nanti ada crash, kalau nanti ada clash dengan orang yang membenci kita, menolak kita, percayalah, Allah yu'ayyidu binasrih. Ada malaikat yang Allah akan turunkan membela kita. Itu poin sentralnya. Jangan pernah takut, meskipun jumlah kita kecil, kita powerless. Yang penting hiduplah, berusahalah kita menjalankan isi Al-Quranul Karim. Berusahalah untuk tetap sampai akhir hayat memegang iman. Ya, apalagi kita nggak tahu, kita nggak tahu mungkin anak cucu kita akan hidup di negeri di mana untuk memegang iman, menjalankan syariah Allah itu susahnya minta ampun. Kuatkan dia dengan kisah perang Badar. Ya, kalau kita ini sungguh-sungguh hidup dengan Al-Quranul Karim, berusaha, wallah yu'ayyidu binasrihi may yasha. Dibikin terbuka oleh Allah. Siapa yang Allah kehendaki. Caranya, pelajari Al-Quran, hiduplah dengan Al-Quran. Allah yu'ayyidu binasrihi. Dan percayalah, kalau kita mencari-cari mana pertolongannya, ya Allah, kok nggak ada pertolongannya? Allah yu'ayyid, kata Allah. Nanti akan ada malaikat, kita tidak tahu jalannya. Ternyata dimudahkan semuanya oleh Allah SWT. Itu yang akan menguatkan kita. Yu'ayyidu binasrihi may yasha. Masya Allah, ya. Inna fi dzalika la'ibratan liulil absar. Kata Allah, inna fi dzalika, dalam kisah itu, dalam hal yang seperti itu, bagaimana dua kelompok ini, satu iman, satu tidak iman, satu mempercaya Al-Quran, hidup dengan isinya Al-Quran, satu kelompok menolak Al-Quran, ingin menghapuskan Al-Quranul Karim, bertemu mereka, crashing again another.
dan kemudian bagaimana cara Allah memenangkan, sampai kemudian mereka kalah 70 terkalahkan. Dalam semuanya itu kata Al-Quran, la ibrah. Perhatikan kalimatnya. Dikasih inna, dikasih lam. Masih ingat lam apa ini? Muzahlaqah kemarin yang kita diskusikan. Untuk penguatan lagi. Sampai 2 kali Allah menyatakan, perhatikan kalimatnya, lagi-lagi dikasih fi lagi. Semuanya dalam kisah itu, mau cari yang mana, mulai persiapannya, sampai kelasnya, sampai akhirnya, pelajari semuanya. Karena di dalamnya sungguh kata Allah, ibrah. Ada ibrah. Ya, karena itu lihat saya tulis di sini ya, ibrah itu tajawazu min halin ila hal. Ya, kalau kita melintasi satu keadaan yang lain, itu namanya hal. Fa'amal ubur fayaqtasu bidazil ma'. Makanya misalnya ubur kalau orang menyeberangi air, menyeberangi sungai, ya itu juga dengan berenang atau dengan perahu, namanya juga ubur. Ya, imma bisibahah au fi safinah. Mau berenang atau mau pakai perahu. Ya, Masya Allah itu maksudnya. Karena itu memang harus berenang. Ya, memang harus mendalam kita. Wah, capek memang, ada ijtihad di dalamnya. Memahami seperti orang berenang itu. Tapi makin jauh, makin jauh, makin jauh dia nanti sampai ke seberang. Sampai dia menemukan daratan kebenaran itu. Atau dengan safina, ya, dengan alat, ya, pakai tool, bertanya dan segala macamnya. Au ala ba'ir, ya, atau pakai unta. Macam-macam Al-Quran menggerakkan untuk menuju apa? Banyak cara untuk bisa sampai. Gunain semuanya. Ya, semua peluang yang bisa dimiliki. Ada orang ahli bahasa, ada yang ini, ada yang itu. Gunain semuanya untuk proses tafakkur kita terhadap ayat-ayat Allah. Tafakkur kita. Wah, ini berkaitan dengan sejarah, ini saya harus tanya historian. Oh, ini saya enggak, ini susah ini, saya harus tanya linguis. Oh, ini saya harus tanya terhadap mufassir dan segala macamnya. Itu cara kita diminta oleh Al-Quran untuk mengkaji, untuk melahirkan ibrah. Tidak bisa ibrah cuma sendiri, kita tidak tahu. Gunain semua akses. Ya, cari buku, cari informasi via apapun, itu maksudnya. Ya, Masya Allah, Al-Quran menggambarkan gambaran dari sampai kemudian abbarul ain lidam'i. Ya, kalau air mata itu menetes, seperti yang saya jelaskan tadi. Masya Allah. Ya. Karena itu Allah menyatakan inna fi dzalika la'ibratan liulil absar. Ulil absar, the possessor of mata hati. Ya, ulil absar, bukan ulul hidayah, tidak ada ulul hidayah. Orang yang memiliki hidayah, karena hidayah tidak kita miliki. Hidayah itu diberi oleh Allah, seperti angin. Kita tidak pernah memiliki angin. Angin diberi oleh Allah. Karena itu kita harus minta terus. Untuk menyadari apa? Kita tidak possessing hidayah. Never claim that we are in path of Allah Subhanahu wa taala terus insya Allah. Enggak, kita enggak tahu. Besok kita bisa berubah, bulan depan kita bisa berubah. Kalau kita tergoda setan, lepas iman dalam hati kita. Karena urusan hidayah dari Allah. Karena itu Quran tidak pernah menggunakan istilah ulul huda atau ulul hidayah, enggak ada. Yang ada ulul absar, ulul albab dan seterusnya. Ya. Jadi siapa yang disebut dengan ulul absar? Orang yang melakukan proses takbir, orang yang melakukan usaha untuk mengambil ibrah, ngambil hikmah, ngambil pelajaran, ya, yang masuk sampai ke dalam hatinya, merubah pribadinya, merubah karakternya. Namanya ulul absar. Ulul absar. Powerful tear-inducing lesson, itu ibrah. Ya. Jadi peringatan yang sangat kuat yang bisa mengalirkan air mata. Masya Allah. Kak H misalnya nasihatin kita, terusnya sampai kemudian kita menangis, nah itu namanya ibrah. Namanya ibrah. Kita perlu begitu itu. Dan yang menarik, setelah kita menangis itu, rasanya rileks, rasanya selesai seluruh urusan itu. Ya, Masya Allah ya, Masya Allah. Saya pernah ada 2 saudara saya, bukan saudara langsung ya, ada saudara yang berkelahi. Satu sudah membawa pisau. Masih saudara, dua-duanya ini, kakak adik. Akhirnya saya kumpulkan dua-duanya. Wah, ini udah bisa kumpul, maunya mau berkelahi terus. Ibunya saya panggil, ibunya yang satunya saya panggil, saya dudukkan.
saya membawa buku tebal begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukunya ini saya timpukkan ke lantai dengan sangat keras. Buak! Dan saya kata-kata keras. Saya mulai ngomong, maunya apa kamu ini? Dan segala macam. Yang satu saya pukul, kamu kalau benar-benar mau menusuk yang ini keponakan saya bunuh kamu, saya bilang. Saya bilang ke yang satunya, kalau kamu mau bunuh dia, kamu yang saya bunuh, dia adik saya. Saya pakai drama dulu. Baru kemudian saya nasihati, apa yang kamu mau cari, dan segala macam. Dua-duanya menangis kemudian, meluk saya. Maaf, kata dia. Masya Allah, habis itu Alhamdulillah. Sekarang mereka sudah satu mobil, tuh jalan bareng. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Ya, bukan saya yang hebat, tentu saya enggak. Tapi pada saat itu, saya ingin menyentuh hatinya, bagaimana sampai dia harus nangis. Karena itu target saya. Gila, enggak nangis, enggak selesai itu. Harus nangis. Nah, Ibro itu kira-kira begitu. Nah, yang kita pikirkan, seberapa banyak air mata kita tumpah karena merenungi Al-Quranul Karim. Malu kita mikir ya. Umar bin Khattab ketika membaca ayat kharru sujadan wa bukiya. Salah satu ciri orang mukmin itu kata kalau dia membaca Al-Quranul Karim, apa yang dia lakukan? Kharru. Dia tersungkur sujadan dalam sujud wa bukiya, dan kemudian dia nangis. Umar ketika membaca ayat itu, dia sujud, tersungkur sujud, kemudian tidak ada air matanya. Dia melakukan dua hal, kharru sujadan. Tapi menangisnya nggak ada. Umar menyatakan, Ainal buka ya Umar, Ainal buka ya Umar. Mana aliran air matamu, wahai Umar? Ya Allah. Kita ini kalau mikir gitu, betapa jauhnya kita dari orang-orang soleh. Ya? Kita ini baca Quran nyantai, rasanya kita masukkan ke dalam hati. Nah, ini menjadi renungan buat kita. Jadikan Quran itu yang akan melembutkan hati kita. Ya. Yang salah satu ciri, meskipun para ulama ada yang menyatakan ada orang-orang tertentu yang susah menangis, tapi salah satu ciri dari kelembutan hati adalah mudahnya kita menangis karena Allah. Rindu sama Allah, takut sama Allah, tadabbur kita karena Al-Quran, membuat kita menangis. Itu ciri dari lembutnya hati. Ya, lembutnya riqqatul qalb. Ya, riqqatul qalb, lembutnya hati. Sarhus sudur, ya, lapangnya hati. Itu cirinya begitu. Orang yang susah menangis, salah satu cirinya adalah qaswatul qalb. Ciri dari kerasnya hati. Meskipun tidak semuanya, ya, meskipun tidak semuanya. Karena itu dalam hadis, sebagian meriwayatkan ini bukan hadis, menyatakan bahwa iqra'ul Qur'an wa abku fa illam tabku fatabaku. Bacalah Al-Quran dan menangislah. Kalau kamu tidak bisa menangis, berusahalah untuk menangis ketika baca Al-Quran. Maksudnya bukan baca terus nangis, ketika kita merenungi, upayakan hati kita itu masuk juga di dalam pemahaman kita terhadap Al-Quranul Karim. Tutup baca terus nangis, bukan itu aja maksudnya Nabi. Maksudnya, gunakan otakmu, gunakan hatimu semuanya ketika kita mengapresiasi Al-Quranul Karim. Ya. Ini kita sudah pernah bahas kemarin, saya hanya mengingatkan, jadi kita masih di 3 topik. Yang pertama tentang ayat tentang Allah, tentang revelation, dan tentang siapa yang mereject. Ring composition-nya seperti di gambar ini ya. Jadi yang kuning, yang pink sama dengan pink, yang bright blue yang sama dengan bright blue, yang apa ini, tidak tahu saya warnanya. Seperti itu ya. Ternyata kok cuma 2 ayat Mas ya. Oke, saya kasih waktu dulu, mungkin ada yang mau didiskusikan sebelum kita masuk yang lebih juicy, ayat ke-14. Kita akan diarahkan kepada apa saja hal-hal yang memikat syahwat kita, dan kalau kita tidak bisa memaintain, dia bisa menghalangi kita untuk meraih jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, bi'sal mihad. Sekarang Allah kontraskan, ada satu yang namanya bi'sal mihad, ada satu namanya husnul ma'ab. Yang satu namanya the worst resting place, yang satu namanya husnul ma'ab, the best resting place. Nah, apa yang melahirkannya itu nanti kita harus hati-hati, ada beberapa poin Al-Quran nanti menunjukkan, ada Nisa, ya, tapi yang bukan Sayyid, ya, Nisa saja. Ada Nisa, ada Banin, ada Qanatir, ya 3, ada 4, ada 5, ya, ada 5 hal
yang harus kita perhatikan, 5 hal yang disebut Al-Quran sebagai mata'ul hayatid dunia. Lebih rinci lagi Al-Quran. Menarik ya. Setelah dikasih tahu, kemudian konkretnya kayak apa, setelah itu dikasih tahu, apa sih yang membuat orang itu bisa begitu itu. Penyakitnya apa? Kok sampai orang bisa memilih berperang, menolak Allah, menolak Al-Quran, menolak semuanya, sampai dia rela mati dalam kekufurannya, sampai dia rela bi'sal mihad. Memangnya kenapa sih? Nah, jawabannya ada di ayat 14. Jadi kita ini menarik kalau membaca Al-Quran itu. Kita dihantarkan, hati kita itu di apa ya? Kayak dihantam sana sini. Seakan-akan Allah tahu jawabannya. Setelah kita mikir-mikir, lah ya kok ada orang sudah jelas clear datang kepada dia, tapi dia kok tetap menolak sampai kafir, padahal resikonya mati, nanti masuk neraka. Kenapa semuanya itu? Ayat 14 menjelaskan. Zuyyina linnas hubbus syahawat minan nisa wal qana ila akhirih. Masya Allah ya, ayat yang ke-14. Doktor, Ya. hari ini kita stop setakat ayat 13. So, Mohon maaf, janjinya 18 tapi nggak bisa selesai-selesai. Sorry kalau terlalu panjang penjelasannya. I enjoy myself karena actually this kind of explanation yang detail yang kami mahukan, kan? Lagi-lagi kami yang baru-baru nak memahami Al-Quran ni, Doktor. Ya. So terima kasih Doktor. So Doktor boleh kita buka untuk sesi soalan? Boleh insyaAllah. Okay. So para sahabat, Doktor tak sabar nak dengar tadabbur ayat 14. InsyaAllah next meeting. Sorry Kak ya, ternyata notnya lama ya. Okey. Jangan kejar-kejar. Cuba tak sabar nak tunggu ayat ke-14. Pikiran saya 200 ayat Kak, terus kapan selesai? Allahu Akbar. Jadi kalau nanti tidak selesai yang salah Kak H. Karena yang milih surat Kak H ya, bukan saya. Ada. So Maha ada soalan ke Maha? Maha tak ada. Maha speechless saja. Especially bila doktor kata tadi ada dua perkara. Satu, bila doktor berulang kali mengatakan menariknya lah ayat-ayat ni. Tentu sekali Kak, kalau sebelum ni Kak baca, ayat tu kan biasa je. Doktor Jadi dia satu perkara yang Kak perlu syukuri dan Kak perlu grab lah this opportunity untuk duduk mendengar tadabbur Quran ni. Kalau tidak, Kak pun tak nampak, tak dapat. Bukan setakat dari sudut pemahaman, tapi dari sudut tentu sekali bila pemahaman tak ada, tak datanglah emotion yang seharusnya datang. Jadi itu satu. Perkara yang keduanya tentang ulil absar tadi doktor, tentang ibrah, tentang ulil absar. Jadi itu kalau melalui pengalaman Kak sendiri benar. Kalau kita sekadar baca, sekadar berdiskusi, sekadar mendengar, tentu tak sama dia punya outcome dia bila selepas kita dengar tadabbur tu, kita duduk kan, kita observe diri kita kan, kita merenung semula ayat-ayat tu. Jadi tentunya tak sama. So itulah antara perkara penting yang Kak dapat daripada sesi pagi ni. Wallahu a'lam. Okay. Thank you Kak. Ada satu pertanyaan di chat. Kalau yang saya lihat semuanya mungkin satu itu yaitu bahasa Arabnya wave tadi. Sebelum ibrah tadi Pak Ustadz bilang wave. Apa kata Arabnya wave? Wave maujun dalam bahasa Arab. Ya. Jadi kalau kita lihat misalnya di Al-Quran ada maujun kal jibal wahya tajri. Ya, Al-Quran misalnya menggambarkan ada besarnya wave itu sampai bisa sebesar gunung. Ya, wahya tajri bihim fi maujin
kaljibal, kata Al-Quran. Ya, mauj adalah gelombang atau wave. Sementara iltaqota ketika dua gelombang bertemu satu sama lain. Kalau ada dua gelombang bertemu, kalimat yang dipakai iltaqota. Ya, dengan maksud gambaran bagaimana dua gelombang yang besar itu bertemu, dia crushing one another. Iltaqota itu crushing one another, ya, karena sangat keras. Lah, kata itu diambil untuk menggambarkan suasana peperangan. Itu maksudnya. Bukan iltaqota maknanya berperang, sebenarnya mana asalnya crushing against one another. Quran tidak menggunakan saling berperang karena pilihan kata itu tidak menggambarkan suasana hiruk pikuk peperangan, kekacauan yang terjadi di dalam peperangan. Itu indahnya pilihan kata di dalam Al-Quranul Karim. Jadi iltaqota dipakai untuk memberikan kesan betapa serunya, dahsyatnya, ngerinya ketika dua parti ini bertemu satu sama lain seperti dua gelombang besar yang saling iltaqota, saling bertemu, crushing one another. Itu maksudnya wave tadi digambarkan dengan kalimat iltaqota, iltaqota. Oke. Saya rasa tidak ada lagi, Nisa. Mungkin itu saja dulu. Mungkin insya Allah kita lanjutkan di ayat yang ke-14 sampai 18 insya Allah di pertemuan mendatang. Demikian dari saya. Terima kasih Nisa dan Kak Ha serta semua rekan-rekan semuanya. Semoga kita dijadikan oleh Allah sebagai ahlul Quran, sebagai ulul absar yang menikmati ayat-ayat Allah kauniyah, qauliyah sebagai petunjuk buat hidup kita di dalam kehidupan ini. Amin Allahumma amin. Adanallahu yakum ajma'in wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.